Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Reski Oktaviani Sultan, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Parigi, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan fasilitator handal saya, Ibu Hajah Umi Salma, SPD MPD, dan pengajar praktik terbaik saya, Bapak Ahdin Amir, SPD MPD. Pada kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, dalam hal ini yaitu penerapan segitiga restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Langkah-langkah dalam restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas yang berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Sedangkan validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif hingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Waalaikumsalam, silakan masuk. Apa kabar? Baik, Bu. Ibu dengar kalian berdua berkelahi ya? Iya, Ibu. Rafli, ada apa sih sebenarnya Rafli? Jadi Ibu dia bertegur dengan cara mengedit Ibu, saya suka. Seperti apa dia mengedit? Dia rambut jelek, penampilan Bu, acak-acak Ibu. Kalau ibu begitu, ibu juga tersinggung juga ya kalau dia ejek, padahal sudah ganteng begini kan Rafli. Nah terus dia mas kenapa ejek Rafli? Tapi nyata Ibu, dia ke sekolah tidak rapi Ibu, mana rambutnya acak-acakan lagi. Jadi saya sebagai ketua kelas harus utamakan Pak kebersihan kelas itu orang kerapian dalam kelas. Betul juga, sebagai ketua kelas kita memang harus memperhatikan teman saya. Nah begini ya sebenarnya, kalian kan sudah mendapatkan yang namanya kesepakatan kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Masih ingat kan keyakinan kelas kita? Tapi keyakinan kelas kita itu adalah ya berpenampilan atau berpakaian rapi. Ya. Jadi sesuai enggak penampilannya Rafli hari ini berpenampilan rapi? Tidak, Ibu. Tidak kan? Berarti kalau memang tidak, Rafli menyadari tidak kesalahan Rafli itu apa? Sadar itu. Apa itu kesalahannya? Tidak rapi, cara pakaian, Terus selanjutnya rambut gondrong, kedepannya untuk memperbaiki kesalahan Rafli, Rafli harus apa? perbaiki penampilan Ibu. Terus rapi, cat rambut ke sekolah. Terus ibu tanya lagi Dimas. Dimas sebagai ketua kelas memang tanggung jawabnya besar ya Dimas ya. Tetapi menegur teman dengan cara yang kasar itu sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Ibu. Ya, jadi harusnya Dimas seperti apa menegurnya? Menegurnya dengan cara yang baik-baik Ibu, bicarakan dengan baik-baik. Jadi kedepannya Dimas harus bagaimana sebagai ketua kelas?
lebih efektif lah kalau mau jadi ketua kelas itu harus diperhatikan teman-teman kalau harus bagaimana mengatur dengan yang baik, Menghargai. ya menghargai satu sama lain. Jadi kedepannya semuanya kita bisa menerapkan keyakinan kelas kita di dalam kelas. Dan kemarin kita sudah buat keyakinan kelas kan. Jadi permasalahan ini Ibu harap hanya selesai di sini. Dan bisa saling memaafkan kan? Bisa kan? Bisa. Oke. Ayo saling salaman. Maaf. Ya perlu dong. Oke. Jadi kedepannya Rafli Iya. diperbaiki ya kalau bisa kasih masukan. Oh iya. Bajunya, topinya, Iya. ya nanti rambutnya kedepannya diperbaiki ya. Ibu. Karena kan kita sudah buat keyakinan kelas, oke? Iya. Nah, jadi silahkan ke kelasnya, jangan lagi berkelahi ya. Nah, kalian sudah menyadari kesalahan kalian dan siap untuk memperbaikinya, oke? Iya. Sudah, silahkan. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Yulianto dari kelas 11 akuntansi. Setelah saya diberikan restitusi dari Ibu Reski, saya merasa plong dan merasa sangat senang karena sudah berbaikan dengan teman saya. Saya akan memperbaiki sikap dalam mengatur teman-teman saya dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Latarigo, saya dari kelas 11 akuntansi. Setelah diberikan restitusi oleh Ibu Reski, saya merasa bahwa berpakaian rapi itu penting. Jadi teguran dari ketua kelas tadi itu membuat saya sadar bahwa berpenampilan itu penting. Dan juga saya kedepannya akan memperbarui penampilan saya dan memperbaiki rambut yang mungkin gondrong dan tidak bagus dilihat oleh ibu guru dan teman-teman. Oke, itu saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Vika? Baik Ibu. Vika tahu nggak Ibu panggil ke ruangan ini kenapa? Tahu Ibu, karena saya tadi makan di dalam kelas. Alasannya kenapa makan di kelas? Karena anak bangun Ibu. Berbangun. Jadi tidak sempat sarapan di rumah. Iya Ibu. Iya, harusnya sarapan itu penting loh kita supaya kegiatan kita sehari-hari itu bisa berjalan lancar. Tapi tidak apa-apa kok, itu kesalahan yang bisa dimaklumi karena ini juga biasa pernah melakukan kesalahan, cuma jangan sampai lagi terulang. Ini kan masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal pertemuan? Masih Bu. Apa itu keyakinan kelas? Itu jangan makan dalam kelas, namun ketika pembelajaran berlangsung. Oke. Nah, tindakan Vika sekarang kira-kira sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita yang ada? Tidak Ibu. Nah, jadi bagaimana caranya Vika memperbaiki? Yang saya lakukan, saya jaga-jaga lagi dan saya tidak bangun dan saya sarapan di pagi hari. Oke, supaya di kelas tidak makan lagi. Nah, jadi kedepannya Vika harus lebih bangun awal, usahakan jangan begadang dan sarapan, karena sarapan itu penting, nah ya. Jadi di sini itu tidak menerima, cuma memperbaiki kesalahan Vika supaya Vika kedepannya lebih baik lagi dan lebih disiplin lagi di sekolah. Vika menemukan temannya makan di kelas, Vika harus menegur dengan baik supaya temannya tidak makan di kelas juga, karena Vika cuma memberi contoh yang baik kepada temannya. Oke Vika, jadi silahkan kembali ke kelasnya, nanti Ibu akan menyusul ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vika Febriani, saya dari 11 akuntansi. Setelah saya berdiskusi dengan Ibu Reski, saya merasa plong dan menyadari kesalahan saya. Ingat, di saat pembelajaran jangan makan minum dalam kelas. Terima kasih.